Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama saya Salsabila Setia Indah Gistari. Di konten YouTube saya kali ini, saya akan membahas mengenai Islam, globalisasi, dan pendidikan. Stay tune ya teman-teman. Globalisasi merupakan suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Globalisasi ini memiliki beberapa jenis ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis globalisasi yang relevan dengan apa yang akan saya bahas. Yang pertama, ada globalisasi Islam. Globalisasi Islam ini mencakup ciri-ciri perluasan umat dan penyebaran pesan-pesan Islam melalui TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Migrasi. Sedangkan yang kedua itu ada globalisasi Barat, di mana ini membawa berbagai kekuatan seperti prinsip neoliberalisme, hak asasi manusia, dan juga model pendidikan yang universal. Sebagai agama dunia, Islam ini merupakan kekuatan yang mengglobal, di mana saat ini dunia agama itu tidak terikat pada wilayah, tetapi mampu memanfaatkan virtual lingkup dan perkembangan TIK seperti yang dikatakan oleh Roy dan Mers pada tahun 2006 bahwa agama-agama yang sekarang yang efektif yang sebenarnya itu adalah yang terputus dari budaya tradisional. Tradisionalisme ini sendiri merupakan kebiasaan masyarakat yang kemudian disamakan dengan catatan yang ditransmisikan secara lisan dari ajaran, perbuatan, ucapan, izin diam atau penolakan dari Nabi Muhammad. Di mana sejak tradisionalisme berlangsung itu sumber keteraturan dalam masyarakat itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada syariat sebagaimana yang dipertahankan oleh interpretasi awal dari keempat mazhab. Jadi kemudian pendidikan ini menjadi fokus pada Islam sebagai agama. Dan pada zaman dahulu pendidikan yang tradisional ini seperti pesantren, seperti itu ya. Kemudian ada istilah fundamentalisme. Jadi apa sih fundamentalisme itu? Jadi menurut Roy dan Mers, fundamentalisme itu adalah reaksi tradisi melawan modernisasi dan modernitas akibat dari budaya masyarakat dan orang-orang. Di mana modernis sendiri ini merupakan cara memberikan respons terhadap pemikiran yang berkembang di barat dan dicarikan padanannya dengan Islam. Kemudian kaum modernis ini memperdebatkan inovasi dan interpretasi baru dalam Islam. Di era modern ini, interaksi pertama umat Islam dengan globalisasi mungkin melalui perdagangan dan kolonialisme ya. Jadi kehadiran kolonial Eropa di dunia muslim ini telah berdampak dramatis pada masyarakat muslim. Setidaknya terdapat 4 pandangan utama mengenai hubungan antara Islam dan globalisasi ala barat di kalangan umat Islam. Yang pertama, Islam sebagai kekuatan globalisasi. Jadi Al-Nabulsi berpendapat bahwa nilai-nilai Islam seperti nilai-nilai agama dan dunia lainnya itu bersifat universal karena dapat diterapkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Yang kedua, Islam sebagai kekuatan globalisasi yang potensial, di mana beberapa kelompok muslim terutama sekularis dan modernis berpendapat bahwa Islam ini sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern. Yang ketiga, Islam seperti dikecualikan dari proses globalisasi yang menguntungkan, di mana kategori muslim ini melihat globalisasi sebagai fenomena barat murni dan tidak memikirkan kekuatan globalisasi Islam dan menganggap bahwa Islam itu dikecualikan dari proses global. Yang keempat, Islam terancam oleh dominasi kekuatan globalisasi barat. Selanjutnya, Islam, globalisasi, dan pendidikan. Jadi secara historis, pendidikan di dunia muslim ini lebih merupakan perusahaan swasta yang independen dan tidak terikat dengan penguasa pada tingkat yang sama. Atau seperti di negara saat ini, di mana misalnya sekolah swasta saat ini itu tidak diberi dana bantuan dari pemerintah. Beda lagi dengan sekolah negeri ya, di mana sekolah negeri ini kan diberi dana BOS atau dana bantuan dari pemerintah maupun negara. Selanjutnya, reaksi Muslim terhadap globalisasi pendidikan gaya barat ini dan penyebaran ide-ide gaya barat
khususnya dalam bidang pendidikan, itu juga berbeda. Untuk yang pertama, pendidikan modern itu tidak sesuai dengan pembentukan muslim yang beriman. Namun, bagi sebagian umat muslim, pendidikan moral itu sangat penting, baik dilakukan dalam pendidikan formal maupun sosialisasi dalam pendidikan non-formal atau informal. Jadi, jika mereka itu merasa bahwa Islam tidak memiliki tempat yang layak di sekolah negeri, mereka kemudian itu mendaftarkan anak-anak mereka dalam sekolah non-formal untuk pendidikan moral, seperti sekolah Al-Quran atau sekolah akhir pekan. Sebenarnya, pendidikan agama Islam ini hadir sebagai solusi antisipatif untuk menyiapkan diri tidak hanya secara moralitas, tetapi juga semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan penyebaran pendidikan barat ini telah menghasilkan hasil dan tanggapan yang berbeda dari lembaga pendidikan Islam, di mana ada renovasi, revitalisme, dan ritualisme. Kemudian salah satu cara utamanya itu adalah sekolah agama atau Islam yang didirikan sebelumnya, yang menempatkan mata pelajaran sekuler atau netral dalam kerangka pendidikan Islam. Kemudian cara lainnya itu adalah ketika sekolah negeri di negara-negara muslim itu memasukkan mata pelajaran Islam ke dalam kurikulum, seperti madrasah yang ada saat ini ya. Jadi di mana madrasah saat ini telah berkembang dan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi netral ya, seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah negeri, madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah, seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.